semua, kenalin saya Didi, AR dari BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini mau sharing satu buku yang sangat menginspirasi tentunya buat saya secara pribadi dan keluarga dan juga dalam hal pekerjaan. Buku ini berjudul Seni Hidup Minimalis, karangan dari Franz J. atau lebih kenal dengan Miss Minimalis. Bukunya terdiri dari 280 halaman dan telah diterjemahkan dalam 20 bahasa. Kita akan bahas buku ini dalam 4 poin penting. Yang pertama adalah pola pikir hidup minimalis. Yang kedua adalah metode hidup minimalis. Yang ketiga, pembahasan tiap ruangan. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan pola hidup minimalis. Ada 6 poin penting yang disampaikan dalam pola pikir hidup minimalis. Yang pertama yaitu mengenali semua barang yang kita miliki. Jadi setiap barang kita harus kenali dari segi fungsi atau secara dekoratif atau secara emosional. Kalau secara fungsi tentunya kita mengenali barang kita secara fungsinya apa buat kita, value-nya apa buat kita. Nah, kalau secara dekoratif misalnya lukisan memberikan nilai estetika buat kita. Dan yang terakhir yaitu emosional. Jadi kalau emosional misalnya kita memiliki barang tersebut karena barang tersebut adalah pengindalan dari orang terkasih. Jadi mungkin kita diberikan pada saat beliau masih ada dengan kita. Nah, setelah tidak ada, barang tersebut memiliki ikatan emosional dengan kita, makanya kita bisa menyimpan barang tersebut. Metode hidup minimalis memberikan penjelasan secara streamline dalam 8 poin pembahasan. Yang pertama yaitu konsep beres-beres. Nah, ini yang paling sering kita lakukan, yaitu memilah barang kita, mana barang yang akan kita simpan, mana barang yang kita donasikan, mana barang yang akan kita jual, atau mana barang yang akan kita buang karena memang barang tersebut sudah tidak memiliki value kalau untuk kita simpan secara pribadi maupun kita berikan kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu semua barang punya tempat. Kalau kita pulang kerja, kita bisa menyimpan barang kita, misalnya kunci mobil kita, dompet kita, dan name-tag kita di satu tempat. Jadi tempat itu khusus untuk penyimpanan barang yang akan kita gunakan untuk bekerja esok harinya lagi. Yang ketiga yaitu pastikan semua permukaan bersih. Jadi misalnya di meja makan, kita tidak harus menempatkan barang-barang yang bukan keperluan untuk makan di atas meja makan. Kemudian yang keempat, kelompokkan barang berdasarkan dengan fungsinya. Jadi fungsi barang tersebut kita sudah kenali, kita sudah tahu fungsinya untuk apa, kita kelompokkan barang tersebut. Misalnya sendok garpu di dapur atau piring-piring. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak barang yang kita miliki. Kemudian ciptakan batas suatu barang. Misalnya kita sudah beli buku, bukunya sudah dibaca, dan kemudian buku tersebut kita bisa donasikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan buku tersebut, atau juga kita bisa jual untuk mendapatkan value dari buku tersebut. Yang keenam yaitu metode satu masuk, satu keluar. Nah, secara pribadi kalau saya misalnya saya punya jam tangan satu. Nah, nanti jam tangannya rusak, baru saya ganti dengan jam tangan yang baru. Jam tangan yang lama saya bisa donasikan ataupun saya bisa buang. Kemudian yang ketujuh yaitu inventarisir setiap barang yang kita miliki. Kemudian yang kedelapan yaitu maintenance setiap hari. Jadi kalau kita sudah tahu barang mana yang betul-betul memberikan value buat kita, kita sudah keep mana barang tersebut, kita bisa maintenance itu secara berkala, baik itu secara harian maupun secara mingguan. Poin ketiga yang ingin disampaikan dalam buku ini yaitu pembahasan tiap ruangan. Nah, tidak banyak yang mau saya sampaikan karena dalam pembahasan tiap ruangan ini kita diberikan penjelasan bagaimana suatu ruangan bisa digunakan. Misalnya dari segi tata letaknya, dari segi dekoratifnya, baik itu warna dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir poin keempat yaitu bagaimana mempertahankan pola hidup minimalis. Kalau kita sudah bisa menjalaninya dengan
baik, kita bisa sharing dengan orang lain, misalnya kepada keluarga kita, apa manfaat yang telah kita terima setelah menjalani konsep hidup minimalis ini, dan tentunya bagaimana step by stepnya untuk menjalani konsep hidup minimalis, tentunya lewat buku Seni Hidup Minimalis. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan sampai jumpa.